Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bil barakah wal karamah sya'abdul qadir waliullah bisyafa'an Nabi Muhammad biidnillah waridallah wal muallifi hadzal kitab daqaiqul akhbar wa usulihi wa furihi wa silsilati ajma'in ghafarallahu dunubahum bisirillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. صراط صراط الذين أنعمت الذين عليهم أنعمت غير عليهم المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. آمين ولوالدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Alladzi tawidzat khalaqa kang wis ndadekaken sapa ladzi al mauta ing mati. Wal hayata lan dadekaken sapa Allah ing urip. Liyabluwakum yaktine nguji sapa Allah ing sira kabeh ahsanu sapa sanu wong kang luwih bagus minkum setengah saking ira kabeh. Apane amalan-amale? Para bapak, ibu, jamaah Iwamit on Air rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ngaji langsung dengan Abah karena anak-anak santri istirahat karena wau dalu mulai ngecor pondasi kantor pondok, kantor santri, kantor pondok dan ruang belajar. Niki mulai ngawali bangun wau dalu malam Jumat istighosah ngecor pondasi bersama. Mudah-mudahan sedaya anak-anak sehat, panjenengan sehat, nyuwun papunten ingkang kathah. Anak-anak tidak membersamai wau badhe subuh istirahat. Mudah-mudahan berkah sedayanipun. Bapak Ibu jamaah Iwamit on Air rahimakumullah, kita harus sadar dan sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa orang yang mendapatkan hidayah selalu berpikir, selalu merenung, selalu berangan-angan, selalu bertadabbur. Kita orang yang hidup di muka bumi diberikan oleh Allah akal dan hati, maka Allah memberikan pesan fas'alu ahla dzikr. Pertama, kita ini orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah. Yang kedua, kita ini punya akal, yaqilun, tafakkarun, yang selalu diajak merenung, berpikir, mengembangkan dirinya untuk menjaga dirinya bisa lebih baik dengan cara mencari ilmu dan lain sebagainya. Baru yang ketiga namanya tadabbur. Apa tadabbur itu? Tadabbur adalah mengangen-angen, meneliti tentang ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah di muka bumi ini yang luar biasa, agar kita
tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kalau hari ini ada fenomena alam di mana ada tsunami, ada gempa bumi 8,8 skala Richter ada di sekitar Rusia. Kemudian rasul dari Rusia akan membentang ke Asia. Mungkin bisa sampai ke Cina karena perbatasan Asia dengan Rusia itu ada Cina. Mungkin bisa sampai kita. Mungkin bisa sampai ke daerah yang lain. Itu adalah tadabbur. Tadabbur yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, kekuasaan Allah, salah satu tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah, dan tidak ada kekuatan dan kehebatan kecuali kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tafakkur, tadakkur, tadabbur, apakah hidup kita di dunia menuju gerbang surga bisa selamat? Atau kita terjatuh di jembatan itu? Kemudian setelah itu, kita menuju alam kubur. Apakah kita di alam kubur akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan Allah atau mendapatkan siksa? Karena yang jelas manusia, semua manusia ini kalau tidak karena kasih sayang Allah, kalau tidak karena ampunan Allah, nggak ada kayaknya orang yang masuk surga. Kecuali orang-orang yang sudah dimaksum oleh Allah seperti Rasul, para nabi, orang yang mati syahid. Kita ini Bapak Ibu sekalian, kaya ini ora pantes ngoten. Mlebu swarga, kakean dosa ngoten. Maka kalau wajar nggih lenten satu sebuah syair, ilahilas tulil firdausi alam wala aqwa ala naril jahimin. Artinya kan, duh pangeran kula sanes ahli swarga nanging kula boten kiyat wonten neraka. Jenengan tahu mboten, eling mboten syair niku? Eling Abah. Dia eling apa? Eling nggih. Nggih. Masya Allah. Kaya ora pantes kita ini mlebu swarga. Karena saking katanya dosa kita. Tangan kita dosa, muka kita dosa, rambut kita dosa, lesan kita dosa, kuping kita dosa, weteng kita dosa, kemaluan kita dosa, kaki kita dosa. Lah endi sing pantes dilebokke neraka ya? Sing pantes dilebokke swarga niku sing pundi? Tadabbur, tafakkur, tadakkur. Pundi ya Allah? Sampai kula kadang nangis ya Allah.
pundi sing pantes lebetaken teng swarga. Kita makan masih banyak mengandung barang haram, kadang-kala ya subhat, kadang-kala ya makruh. Kita lesan menjadi kotor, suka ngomong kotor. Kalau nggak ngomong kotor, mengfitnah orang, menghibah. Mata kita banyak memandang sesuatu yang haram. Kuping kita sering mendengarkan yang haram. Rambut kita sering terurai di mata orang lain yang haram melihatnya. Tangan kita sering tidak mampu mengulurkan tangan untuk menolong kepada orang lain. Hati kita selalu gemetar batin kejelekan orang lain. Perut kita dimasuki makanan yang kurang halal. Kaki kita berjalan untuk ke mall, kemaksiatan lang kemana-mana. Manakah ya Allah yang pantas kita ini masuk surga ya Allah? Rasanya tidak pantas kita ini mendapatkan surgamu. Tapi yakin kami ini ya Allah bahwa Engkau maha pengampun. Engkau maha penyayang. Engkau maha penyayang, maha kasih sayang terhadap hambamu yang mau bertobat, yang mau bersujud. Inilah ya Allah yang luar biasa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya kita ini tidak pantas mlebu surga. Tapi karena ampunan Allah. Makanya ada yang sampai berpesan dalam sebuah kitab dakwah ini, jika kalian membaca istighfar sampai minimal memohon kepada Allah 3 perkara. 1, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, tutuplah aibku ini ya Allah. Cukuplah aku dan Engkau ya Allah yang tahu aib dan cacat yang ada pada diriku. Orang lain tidak tahu, bahkan suamiku mungkin tidak tahu. Bahkan mungkin istriku tidak tahu, mungkin anak-anakku tidak tahu. Dosa yang telah aku lakukan, yang sangat aku rahasiakan. Kecuali aku dan Engkau ya Allah. Itulah pertama kali istighfar. Yang harus, nah seandainya aib kita ini dibuka oleh Allah, kayak apa malu kita? Leres mboten? Leres Abah. Masya Allah. Maka Allah maha kasih sayang. Allah menjaga aib-aib yang ada pada badan kita. Yang tahu diri kita dengan Allah. Baru yang kedua, ya Allah Engkau maha pengampun. Seluruh tubuhku itu kotor dengan dosa. Engkau tapi maha membersihkan. Engkau maha pengampun. Maka ampunilah dosa-dosa hamba-Mu. Sudah. Setelah Allah menjaga aib kita. Setelah Allah mengampuni dosa kita. Baru yang ketiga, ya Allah berikan jalan keluar dalam hidup ini. Baik dalam ekonomi, dalam berkeluarga. Karena kami banyak ujian dan cobaan. Dengan istri, suami, anak-anak kami dan keluarga kami. Berikan kami jalan keluar untuk mendapatkan jalan yang baik, rezeki yang baik. Sehingga itu janji Allah dan janji Rasul. Malazimal istighfar. Ja'alallahu min kulli daikin wa min kulli hamin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqomah membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Allah akan mengeluarkan dari segala masalah-masalahnya. Allah akan menutupi aib-aibmu. Dan Allah akan memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga. Ini yang harus kita jaga agar kita menuju Allah selamat dalam di dunia ini, Bu, Bapak. Kita menuju Allah selamat. Ada berapa komponen agar kita menuju Allah itu selamat? Maka disitulah Bapak Ibu sekalian, kita harus sanggup menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Jangan terpesona apapun di dunia.
Jangan terpesona apapun sehingga kita meninggalkan sholat. Jangan terpesona apapun sehingga meninggalkan ibadah. Jangan terpesona dengan keindahan apapun di dunia ini sehingga kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sepakat dengan apa yang Abah sampaikan. Insya Allah, Abah. Ojo gampang gumunan ning alam dunya. Tidak ada yang abadi. Jaga diri kita menuju Allah. Jaga diri kita agar kita mati bisa berzikir kepada Allah. Jaga harta kita agar harta kita bisa menghantarkan kita sampai ke hadapan Allah dengan selamat. Gunakan harta kita untuk kepentingan yang halal. Gunakan harta kita untuk kepentingan diri kita, anak kita, sedekah jariyah, belajar ilmu, dan lain sebagainya. Sehingga kita menuju akhirat tidak terjatuh di tengah-tengah jembatan. Kalau saya bilang bahwa kita ini masih dalam perjalanan menuju tempat yang hakikat. Dan jembatan itu sangat indah, sangat baik. Tapi ingat Ibu, di bawahnya ada jurang yang sangat dalam. Di bawahnya apa? Ada batu api neraka. Di bawahnya ada kayu bakar yang siap untuk membakar kita bila kita jatuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpesona, ojo gampang gumunan karo wong sugih. Awake dhewe tetep nyambut gawe, ya mangan ya turu. Ojo gumun karo wong sing kemayu walaupun dhek ayu. Ojo gumun karo wong menel senajang dhek nelan ora ayu. Ojo gumun karo wong sing duweni sesuatu ning alam dunya. Lek iso awake dhewe golek, lek ora iso njaluk ngapura karo Gusti Allah agar kita menuju Allah dalam keadaan selamat sampai kepada pinggir pintu jembatan. Kita bisa menuju langsung. Sampai di sana Ibu Bapak ada namanya Telaga Kausar. Sampai ada seseorang yang memberikan amalan kepada Abah. Inna a'tayna kal kautar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jika engkau masak untuk umum, untuk pengajian, untuk majelis, dan untuk keluarga, maka dikala sampean mau masak, bacakan inna a'tayna kal kausar. Jikalau mau nyasuk, mau nyayur, bacakan inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Maka Telaga Kausar itu akan terasa enak dan wangi makananmu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan Telaga Kausar. Bacakan Ibu kalau mau masak. Suamiku senang, anak-anakku senang. Orang yang saya kasih makan ini merasa enak dan nikmat. Bacalah inna a'tayna kal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 7 kali tiupkan ke air yang dimasak. Tiupkan ke air yang nasi yang dimasak. Tiupkan ke sayuran yang dimasak. Masya Allah, muka enak kok Telaga Kausar, Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Nyoten. Di sana ada Telaga Kausar. Telaga Kausar, barang siapa yang meminum airnya Telaga Kausar, maka dia selamanya tidak akan haus. Akan merasa nikmat yang luar biasa.
Barang siapa yang memakan buah-buahan di sekitar telaga Kausar, mereka akan merasakan kenikmatan seumur hidupnya. Seolah-olah tidak pernah memakan yang paling nikmat kecuali nikmat makanan yang ada di sekitar telaga Kausar. Siapa yang Allah berikan telaga Kausar? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah berikan. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umat-umatnya, termasuk panjenengan Majelis Taklim Iwamid on Air, bagian dari telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum telaga Kausar karena kita menuju ke sana. Selamat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Itulah bayangan yang harus kita renungkan, Bu. Makanya Abah menggunakan tafakur, tadakur, dan tadabbur. Jangan tadabbur ngomongin, mau kemana, Bu? Tadabbur ke alam. Malah pacaran yang laut. Kita tadabbur piye. Tadabbur alam malah ngomong sing ora genah, salah lagi. Tadabbur itu mengangen-angen sang mendalam tentang ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, agar batin kita nyambung ke langit, agar batin kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi tunduk dan tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bertadabbur. Ngoten lho Bu, tadabbur itu ngoten niku. Baru tafakur. Tafakur ini kan bentuknya benda. Bukan berhubungan dengan zat. Tapi bentuk benda ini, tafakur ini menjadi kita kagum. Alladzina yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru ma fi khalqis samawati wal ard. Apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini menjadi tafakur bagi kita. Nonton. Oh, ada makanan ini begini. Oh, cara mengolahnya begini. Oh, ada tumbuhan begini. Oh, cara mengolahnya begini. Ini. Baru setelah tadabbur, hati kita nyambung kepada Allah. Akal kita melihat, mempelajari apa yang Allah ciptakan. Kemudian kita satukan duanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga la ilaha illallah sebagai kuncinya pintu neraka, pintu surga. La ilaha illallah sebagai pintunya, pembuka kuncinya pintu surga. La ilaha illallah yang bisa meredam api neraka. La ilaha illallah yang menyebabkan kita semua selamat dari api neraka. La ilaha illallah yang semua Allah maha mengampuni dosa-dosa kita karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada katakan nawaitu dzikran taqarruban ilallah bida aminan nar wa khuruja minal maksiati wa dunub. Kita berzikir itu mengeluarkan dosa-dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan di muka bumi agar kita menatap jembatan ini menuju telaga Kausar ini. Ini belum surga, Bu, baru telaga Kausar. Kalau hati kita tadabbur, akal kita tafakur, badan lisan kita berzikir, ini akan sampai kita merenungkan bahwa di sana sampai kepada telaga Kausar. Baru setelah itu Bapak sekalian, jenengan dimandikan oleh para malaikat ke Bahrul Hayat.
Begitu sudah mandi, kita akan masuk surga. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Di sanalah kita akan merasakan hebatnya la ilaha illallah. Hebatnya astagfirullah. Maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa sih sebenarnya di antara kita yang mau terbaik amaliyahnya? Agar kita bisa selamat menuju ke sana. Allah ciptakan hidup ujian. Allah ciptakan mati ujian. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita renungkan sedalam-dalamnya. Kita tidak pantas mlebu surga. Tapi karena ampunan Allah, karena kasih sayang Allah, Allah memberikan kita ampunan. Sehingga Allah mengizinkan kita untuk masuk surga. Karena kasih sayang dan ampunan oleh Allah. Oleh karena itu, pada pagi subuh yang indah dan hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, ayo kita bersama-sama bertadabbur. Ayo kita bersama-sama bertafakur. Ayo kita bersama-sama tazakkur, berzikir kepada Allah. 3 hal kita satukan bersama agar kita bisa menembus hablum minallah, menembus kepada ruang-ruang yang sangat tertutup karena banyak-banyaknya dosa. Jangan sampai kita mengakibatkan kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas mengaji, kenapa kita malas ini, kenapa kita pelit, kenapa kita bakhil. Karena masih terlalu banyaknya dosa-dosa yang ada pada diri kita ini. Daqaiqul Ahbar menghantarkan kepada kita semua untuk menjaga badan kita tidak tersentuh oleh api neraka. Daqaiqul Ahbar satu kitab kecil yang membimbing, yang mengarahkan, yang memberikan arahan ilmu pengetahuan agar kita dalam mengarungi perjalanan hidup ini tidak gampang terpesona dengan keindahan dunia. Tetap kita mencari dunia. Tetap kita usaha dunia. Jika kita memang mampu, ya beli apa yang ada yang baik-baik di muka bumi ini, beli. Tapi jangan sampai menjadikan kita ghafilun, menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah sama Rasulnya. Allah Maha Kasih Sayang. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Dan mudah-mudahan pakaian kita, badan kita, bahkan mungkin mohon maaf, saya pesan kepada mbak-mbak dan mas-mas, jangan terlalu banyak membeli pakaian yang pakaian itu tidak pernah sampean pakai. Dalam keterangan hadis, barang siapa yang membeli pakaian kemudian tidak pernah dipakai, maka pakaian itu nanti akan menuntut di yaumil kiamah. Berhati-hati. Hidup adalah ujian, mati adalah ujian. Bagaimana kita bisa selamat, bisa lolos, bisa lulus dari segala ujian ini sampai kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu zat yang mulia, berjumpa dengan zat yang mulia dan dimuliakan, yang suci dan disucikan, yang maha agung di atas segala-galanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pesan saya. Ada istighfar yang bisa menjaga aib kita. Ada istighfar yang mengampuni dosa-dosa kita. Ada istighfar yang memberikan jalan keluar dari segala kerusakan dan kesumpekan kita. Masalah kita.
Kemudian kita berzikir agar dosa-dosa kita semua dihapus oleh Allah. Yamhullahu liman yasha. Allah menghapus dengan kehendaknya atas dosa-dosa kita. Tertutupi dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terselamatkan kehidupan kita di dunia ini. Yang terakhir, jangan jadi orang yang dolim. Baik cara mendapatkan harta maupun cara bergaul. Kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang dolim, maka Allah pun juga akan mengambil harta kita dengan cara Allah. Kalau badan kita selalu dolim kepada orang lain, maka Allah juga akan mengambil kesehatan kita dengan cara Allah. Dapat dipahami, Ibu? Sakit ya? Berhati-hati. Berhati-hati kita berbuat dolim dalam mencari harta. Allah juga akan mengambil harta kita dengan cara Allah. Badan kita terlalu dolim kepada orang lain, suka menyakiti orang lain. Maka Allah juga akan memberikan kepada kita kedoliman itu. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang Abah sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama belajar tadabbur. Belajar tadabbur. Sambungkan hatimu dengan Allah. Dengan segala keajaiban Allah yang luar biasa di muka bumi ini. Sambungkan hatimu dengan Allah. Gunakan lisanmu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian akalmu digunakan untuk berpikir tentang apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Itu mungkin Bapak Ibu yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan diselamatkan oleh Allah. Selamat, sukses, bahagia menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di atas jembatan dan mudah-mudahan kita selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa baraka tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghlika wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-alim. Allahumma aftah qulubana wa qulubahum bifutuhil arifin. Allahumma aftah qulubana ya Allah wa qulubahum bifutuhil alimin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rahamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ufir lana fa innaka khairul ghafirin. Wahdina wa najina minal qawmil munafikin. Wahdina wa najina minal qawmil dhalimin. Allahumma salimna ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Wa salim dinana, selamatkan iman kami, agama kami. Allahumma salimna ya Allah, wa salim dinana, wa salim imanana, wa salim tauhidana, wa salim ma'rifatana, wa salim ajsadana, wa salim amwalana, wa salim ahlal baitina ya Allah. Salimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin bisirillahumul fatihah. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu Iyyaka na'budu wa wa iyyaka ihdinas nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal mustaqim. ladzina Siratal An'amta ladzina alaihim an'amta ghairil alaihim maghdubi ghairil alaihim waladdallin. waladdallin. Rabbi firli Firli wali 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 walidayya walil mu'minin. mu'minin. Amin. Ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Amin. Mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang Abah sampaikan pada pagi hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan jadi peringatan bagi Abah dan peringatan bagi kita semua untuk menyempurnakan dalam kehidupan ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barokah ilmunipun Abah, sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Apun kan Miki masih ada waktu sedikit, boleh untuk sesi tanya jawab. Monggo, monggo. Jemaah rahimahumullah. Bagi yang ingin bertanya, mau dipersilahkan, jangan lupa passwordnya Iwamid Jihad. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci dulu. Iwamid Jihad. Allahu Akbar. Barakallah. Saya tadi menyampaikan bahwa masya itu harus bukan harus halan inna kausan itu ya apa. Apabila kita itu di Taiwan ini kan memasakkan orang banyak, itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Itu apakah perlu dibacakan inna atau inna itu ya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut makan maksudnya. Pokoke wacanen Bu, dimpakani sapa mon pokoke wacana inna atena sapa ngerti niku wong entuk hidayah masuk Islam. Pokoke wacake inna atena wong sing ora seneng dadi seneng, wong sing sengit dadi seneng. Wong sing ora ngrasake enak dadi enak, rumangsa enak mangan ing majelis taklim, mongko wong kafir dadi muslim. Ngoten hebat niku. Subhanallah. Bacakan 7 kali, tiupkan ke tempat masak, niatnya agar orang-orang mendapatkan kenikmatan, agar orang-orang mendapatkan hidayah. Dan anak-anak kita tunduk, amin, keluarga amin, kita amin, tunduk amin. Dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Poni, bacakan mawon, barokah insyaallah. Terima kasih Abah. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Halimah dari Cirebon. Iwamid jihad yo. Allahu Akbar, barakallah. Pertanyaannya saya gini, Pak. Saya sholat berjamaah sama anak saya yang umurnya 6,5 tahun. Nah, dia itu kan masih kecil, Pak. Nah, ini niatnya saya ini jadi imam sendiri atau berjamaah gitu. Imam atau niatnya sendiri gitu, Pak. Karena dia mungkin masih kecil ya. Ketenawan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan hanya diperbolehkan ngimami perempuan. Selain itu ya
sendiri. Bagaimana kalau ada anak-anak yang ikut di belakangmu, sampai niatnya sholat sendiri. Dari mana? Terus anak-anak bagaimana? Tarbiyatul ula bil umi. Pendidikan yang pertama itu ada di ibu. Maka ibu akan dicontoh sama anak-anaknya. Jadi niatnya apa? Niatnya tarbiyah. Niatnya mendidik. Niatnya pendidikan agar anak-anakku terbiasa melakukan sholat, meniru ibunya. Nanti kalau sudah balik ya ben sholat dewi, karo jamaah, karo wong lanang, karo teng masjid. Saniki niatnya jenengan tarbiyatul ula bil umi. Pendidikan pertama untuk anak-anak itu ada pada ibunya. Niatnya mendidik, niatnya mendidik. Terus sholatnya niatnya pun ya niat dewi mawon. Nggih awake dewi. Karena anak itu niatnya tarbiyah, mendidik. Ngoten nggih. Suwun, barakallah. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih, Mbah, Mbah ada tambahan lagi. Ini kalau anak saya kan belum sunat. Nah, dia tuh selalu minta jadi imam gitu loh, Mbah. Nah, jadi umur berapa dia kira-kira pantas kalau misalnya jadi imam gitu, Mbak, untuk saya karena dia kan laki-laki. Mohon maaf. Kalau dalam fikih baliknya laki-laki itu kan agak lama karena dia minimal mimpi keluar sperma, mimpi ketemu ngetok kemani. Tapi kan itu kadang ada yang sampai umur 15 tahun urung pernah ngimpi ngetok kemani. Ada yang umur 12 tahun. Bagaimana untuk melihatnya? Mulai kapan dia menjadi imam kita? Boleh umur diperkirakan 12 tahun. Diperkirakan laki-laki itu mulai balik niku umur 12 tahun. Nah, baru boleh ngimamin jenengan. Cara maca ya wis tata. Umpamanya dadi imam ya wis rada gedhi, rada pantes ngimami ibuke. Karena besok nuntun gowo ibu teng suwarga niku jenenge anak lanang. Itu perkiraan fikih ulama fikih. Nggih, matur suwun. Kalau apa? Siti Almar'ah. Iwa mit jihad yo. Nanti Pak, seandainya kita mengaji dapat 1 juz itu barokahnya diberikan kepada ahli kubur kita semua, terutama orang tua, mertua, kakak yang sudah meninggal atau perepean yang sudah meninggal. Itu juga nyambung no pembuatan kalau perepean atau itu atau semua ahli kubur dan guru-guru kita semua gitu. Nyambung loh pembuatan apa. Kemarin waktu hari Jumat itu katanya cuma bapak ibu sama keluarga kayak gitu. Matur suwun silakan. Bapak Ibu sekalian, kalau yang sakit ngirim pahala itu kakak kandung mawon mboten sakit ngirim pahala. Tapi kalau mendapatkan syafaat dari bacaan itu bisa. Mendapatkan ampunan dari bacaan itu bisa. Tapi kalau mengirim pahala, itu memang tidak bisa itu. Kalau pahala itu nyambungnya ke siapa? Orang tua, anak? Gitu. Nyambung pahala itu satu kepada ke atas sampai kepada nenek. Terus ke orang tua. Terus diri jenengan. Terus kepada anak. Anak kepada cicit yang satu jalur kalian jenengan. Kepada cicit ke bawah. Itu sing ngirim ganjaran. Corongan Mbak. Al-Fatihah ganjaran ya teko. Pahalane ya teko ya. Pahalane ya teko. Dosane ya diampuni. Semuanya kena. Itu kalau anak kandung atau guru. Guru itu bisa langsung itu Bu. Karena dia au ilmin yung tafa'ubi. Yang lainnya apa? Yang lainnya itu bisa mendoakan. Makanya terjadi berbeda pendapat itu loh Bu. Maka ayat Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Wala tas'al fi qulubina gilla lilladina amanu Rabbana innaka raufur rahim.
Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Niku memohonkan ampun kepada Allah. Kalau dia muslim, insya Allah saudara-saudara kita masih dapat ampunan karena doa-doa kita. Bisa mengurangi siksa. Tapi sing menambah nikmat, nambah pahala, nambah gedung, mangkrong, makrong, tambah omah, tambah keindahan. Al-qabru raudhatun min riyadil jinan. Bahwa kuburan itu akan menjadi taman, sebagian taman surga Allah yang makin hari makin baik. Siapa yang bisa mengirim anak kandung? Terima kasih ya Pak atas jawabannya, matur suwun. Mohon maaf, ya, kalau suami gitu, suami istri gitu gimana Pak? Suami istri apabila dia tidak putus cerai, maka suami itu adalah tidak cerai ya, tidak cerai hidup tapi cerai mati. Iya, itu. Cerai mati, maka dia tetap akan bersambung kepada kita. Dan kita dengan catatan kita sudah mempunyai keturunan. Jika tidak bagaimana bah, putus ya hanya sama mendoakan saja. Makanya keturunan itu penting. Karena sampai anaknya kudu rolas, pitulas, ngono kudu. Anak ekor setugel bah pripun. Lah niku kudu rabinah jenengan. Tambah, Bu. Oh iya, sampean sing rada nom-nom setugel dengare bojone anak ekor setugel. Jenengan niku sing rada nom-nom iki rabi meneh di anak sitok. Kalau cerai hidup mboten saged panggih malih Bu, jenengan niku dihalalkan tuh hanya dengan syahadat nikah, bukan karena darah. Jadi lek putus cerai ning dunya ya bubar ning akhirat tidak ketemu. Jenengan randi bojo misalnya. Apa kan berkali-kali ngomong sampean tuh tak kontrapi. Gak ada Pak, kalau pun simah malih kok Pak. Alhamdulillah lebih soleh Pak. Akhirobin ngoten. Wong sing randi bojo ki ndang rabi ben besok ning yaumul kiamah di bojo. Tapi ngono Pak, niki suami kula sing sakniki niki cerai mati kali istrine napa jengben panggih malih kali istrine Pak. Bertiga malah wong lanang niku dijatah papat, abah iki dijatah papat ta gitu piye to sampean iki jan. Parede pemirsa. Akhirat isine kalih. Ya ora apa-apa le, Bu. Cemburu ku ning dunya, Bu. Nang akhirat tidak ada yang cemburu. Ndak bisa. Yang akhirat tuh hanya ridho, ikhlas, nerimo, ikhlas, ora enek cemburu. Lah ngapa kowe ngerebut bojoku? Tak bakar ning ora enek, Bu, ning akhirat ngoten niku. Tak sambel. Sambel. Lawet di sambel. Boten wong abeh jate papat wong dijukuke piye ta. Nggih, sampun nggih. Nggih, sampun cukup matur nuwun barakallah nggih. Nah, satu pertanyaan kembali, Irma. Iwa amit. Jihad yo Allahu akbar barakallah. Apa kula Irma apa? Ini perwakilan pertanyaan, ada teman yang bertanya, beliau ini masih punya istri ya, Bah. Terus mau menikah dengan seorang wanita yang sedang ditalak 3 kali bain kan, harus kembali untuk menikah terlebih dahulu baru kembali ke suaminya. Tapi niat dari sang suami ini, dari sang laki-laki ini maturi ngoten, Mbak Irma kula namung nyekapi kersane ya Mbak habis nikah nanti terus ya Mbak kersane kembali kepada suaminya kembali ngoten kan. Nah terus yang pertama itu apa? Itu bagaimana hukumnya? Apakah sudah diniati dengan terlebih dahulu seperti itu? Terus niku sah napa mboten? Yang kedua, mboten matur kalih istri sahnya niku nikah yang untuk menikahi wanita ini, dan terus saya itu disuruh tutup mulut, ampun matur kalih garwane kula nggih Mbak Irma. Lah kula kan
kenal sedaya niku pripun Abah? Matur Mbah Nun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya kan perintah Gusti Allah dan Rasul kalau menceraikan istri itu jangan 3. Siapa tahu pengen rujuk, ngoten loh. Hari ini benci bisa jadi besok cinta. Maka manusia nggak boleh memperturutkan hawa nafsu. Jika cerai 1-2 kali itu hanya sebagai peringatan. Jika memang dia kebetulan nikah lagi sama orang lain, ya sudah biarin. Tapi itu jika dikembalikan tinggal rujuk, boleh. Maka nggak boleh cerai 3. Allah itu melaknat bagi laki-laki yang menceraikan istrinya 3. Maka orang yang menceraikan istrinya 3 kali kok bermain-main, kamu nikah lagi dengan A, mengkulah sama nikah, cerai balik dengan aku neh. Haram. Iki agama tinggi dolanan, kur pengin kawinnya tidak ngono macam. Wis golek wong liya mawon rasa aneh-aneh. Wong lanang kok ingah-ingih ngono. Tidak berani menceraikan 3 kali itu ya harus berani menanggung resiko. Jadi kalau emang mau hanya diniati, sengaja diniati, ngoten ndak boleh. Dalam fikih hukumnya haram. Dia harus nikah karena sendiri. Dia kalau cerai ya karena dia sendiri, bukan karena pesanan, bukan karena permintaan. Dan kemudian kalau emang ada laki-laki yang mau nikah lagi ya, sebenarnya laki-laki itu ya aneh ngoten. Memang sebaiknya ya wani ngomong karo wong wadon, tapi dalam rangka menjaga keluarga kadang nggak berani ngomong sama orang wadon. Sebenarnya laki-laki nikah lagi boleh, ngoten mawon lah. Boleh, lek wong wedok sing ora oleh. Wong wedok bojone loro ya diketak ndase, ora oleh niku. Lek wong lanang boleh, Bu. Boleh tanpa izin istri yang pertama juga boleh, enggak apa-apa. Syaratnya emang betul-betul dinikah. Boleh. Mau cara rahasia atau mau yang lebih baik ya terang-terangan. Itu yang lebih baik gentleman memang. Tapi kalau daripada menjaga rumah tangganya hancur, ya mungkin ada yang mungkin dirahasiakan. Punlah lek masalah nikah, lek ajeng nikah ya sebenarnya nikah sah menurut agama, aja nggih dolanan, aja nggih uji coba, aja nggih apa ya, canang-canangan lah, mboten pareng nggih. Dan nikah ya nikah ngoten mawon lah. Cari cara hukum yang sah secara fikih dan pelajari fikih pernikahan menurut madhab Hambali, Ghazali, Syafi'i ngoten. Biar kita tidak salah paham. Nggih. Lakukan niat kebaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.